Hari ini Kak Novi mau sharing sebuah kisah di Alkitab yang Kak Novi yakin semua sudah pasti tahu ceritanya. Terutama kalau kalian rajin sekolah minggu. Siapa yang rajin sekolah minggu? Ayo. Ya, kita mau buka sama-sama di kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke 13 aja. Ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Maaf kalau ada keguguran. Ya, ini kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sedikit cerita nih sebelum mau sharing tentang ini gitu. Tadinya mau sharing tentang hal lain gitu ya. 2 minggu lalu sebenarnya sempat kita tuh nunggu siapa sih yang renungan di Youth, gak ada, sampai malam tuh udah ada. Terus Kak Noven itu udah bisik-bisik, kamu nih sharing gimana gitu. Waktu itu tak okein aja karena kebetulan ada satu firman yang Kak Novi dapat di sekolah, di morning devotion sekolah, dan Kak Novi merasa sangat terberkati gitu ya. Oke deh, sampai itu aja. Ternyata malam itu Om Andre lebih gercep. Om Andre lebih gercep ketika gak ada yang sharing. Om Andre itu luar biasa, ini siapa gitu ya. Akhirnya Om Andre yang renungan dan gak jadi deh. Oke deh, kemudian kesempatan yang akan datang. Terus rencananya hari ini mau sharing tentang itu, tapi kok tadi ketika belajar tuh kayak gak sejahtera gitu ya. Terus tiba-tiba teringat sama murid lesnya Kak Novi. Kak Novi itu ngelesi. Nah besok hari Selasa tuh dia ulangan agama gitu kan. Ternyata waktu tak lihat materinya buat nyiapin gitu ya, buat ngelesi besok tentang 5 roti dan 2 ikan. Terus tiba-tiba tuh kayak di hati tuh nyampein ini gitu. Tapi kan 5 roti 2 ikan. Akhirnya ya sudah lah tuh catatannya nggak kepake. Sekarang kita mau belajar dari kisah 5 roti 2 ikan gitu ya. Karena ya fokus ke sini gitu ya. Karena dibacain buat semuanya ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya semua udah tahu ceritanya ya. Udah bisa lagunya juga ya. 5 roti dan 2 ikan. Oke, kita bahas sedikit. Jadi ada orang banyak mengikuti Yesus ya. Mereka mengikuti Yesus, dan ini tuh bukan sesuatu yang tidak sengaja kebetulan lihat Yesus terus mereka ngikutin, enggak. Mereka memang berencana mengikuti Yesus. Karena kalau kita baca di bagian cerita yang lain di Perjanjian Baru, itu ceritanya sebenarnya Yesus itu sedang ingin menyendiri gitu ya. Sedang ingin menyepi. Ya kemarin menyepi ya. Karena peristiwa sebelum ini adalah Yohanes ditangkap, Herodes menjadi penggal gitu ya. Dan Yesus mungkin ingin menyendiri dulu, menjauh dari halayak ramai gitu ya, pengen berdoa, menenangkan diri mungkin. Tapi orang-orang itu ngikutin dia gitu. Jadi secara logika mereka sengaja. Nah, kalau sengaja ngikutin Yesus, sebenarnya ini pikirannya Kak Novi sendiri sih. Kalian udah tahu ya ceritanya, di sini ada seorang anak kecil yang ngasih bekalnya ke Yesus, yang jadi pemikirannya Kak Novi adalah, masa iya yang lain gak
Kadang aja kalian kalau misalnya mau piknik minimal bawa minum lah. Dan kalau ada anak kecil yang dikasih mamahnya dibawain bekal gitu ya, masa yang anak mungkin yang lain masa ya nggak ada bawa bekal gitu ya. Tapi kenapa hanya anak kecil ini yang mengeluarkan bekalnya waktu itu? Itu yang pertama, yang jadi pemikiran dari bagian dari perenungannya Pak Novi ketika merenungkan firman ini. Dan yang kedua ada statementnya si Filipus gini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Kalian tahu 200 dinar itu berapa? 1 dinar itu kalau menurut kamus Alkitab, silahkan dibaca, adalah upah pekerja dalam sehari. Ya, 1 dinar itu upah pekerja dalam sehari. Kalau 200 dinar berarti kerja 200 hari. Hitung-hitungan aja dulu ya matematika. Orang kerja kalau sehari sekarang dapat berapa? Tahu nggak? Ayo yang kerjanya hari paling nggak gini deh, tukang bangunan ya, Kak Novi tahu. Jadi Kak Novi itu ada rencana mau renov rumah gitu kan, nanya dulu nih tukang bangunan satu berapa, tahu nggak sih? Shock banget. Tukang bangunan itu sehari itu sekarang ada yang 150.000. Nah kita coba deh dihitung. Orang yang bawa handphone kalkulatornya dikeluarkan, 150.000 dikali 200 itu berapa sih? Berapa? 30 juta. Filipus tuh ngomong roti 200 dinar. Berarti kemungkinan si Filipus itu Tuhan Yesus itu punya kas ya. Bendaharanya siapa? Yudas. Ini kemungkinan loh ya, mungkin gitu kan ya. Sampai keluar angka 200 dinar itu mungkin Filipus tahu di kas ada 200 dinar, ada 30 juta. Tapi itu juga gak dikeluarin gitu loh sama si Filipus gitu loh. Endingnya cuma ngomong aja gitu. Dan ini yang menarik. Ada seorang anak kecil yang entah ini anak siapa, disuruh siapa, dia bawa bekal gitu ya. Dia kasih bekalnya yang cuma 5 roti dan 2 ikan. Siapa di sini jualan roti? Ada enggak? Kira-kira harga roti dan harga ikan pasti di bawah 30 juta tadi ya? Nggak seberapa, diberikan dengan beraninya. Filipus aja nggak berani loh keluarin 200 dinar. Ini anak berani gitu. Dan tapi statement yang cukup menarik di sini adalah omongannya Andreas gini. Ini udah ada solusi nih, ada anak kecil ketika semuanya sedang bingung nggak ada makanan, ini anak tuh ngasih solusi sebenarnya. Ini ada makananku, gitu kan? Tapi Andreas tuh ngomong gini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, kalimat selanjutnya. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Langsung dia tuh kayak mengecilkan gitu, bener. Tapi si anak itu tuh berani banget ya, imannya luar biasa ya. Udah tahu yang datang itu 5.000 orang dan dicatat tuh 5.000 orang laki-laki top. Yang perempuan belum dihitung, anak-anaknya belum dihitung, dia pun udah dihitung sebenarnya. Ya kan? Yang mana yang 5.000 itu adalah 5.000 orang laki-laki. Agak cepat tadi. Maaf saya grogi soalnya. Kalau grogi kemudian itu dulu ngomongnya cepat. Nah, si Andreas udah tahu ada anak bawa solusi gitu ya. Bukannya terima kasih terus kasihkan ke Yesus, dia tuh sampai pakai ada statement tapi apa artinya gitu. Ini ada 5 roti 2 ikan tapi kayaknya nggak menolong deh gitu. Kayaknya nggak berarti deh si Andreas murid Yesus. Tapi untung Yesus bukan Andreas ya. Yesus terima itu 5 roti 2 ikan dan di situ Yesus mengucap syukur. Walaupun 5 roti dan 2 ikan tapi Yesus tetap mengucap syukur. Daripada nggak ada, ya kan, gitu kan? Dan diangkat. Jadi kalau di terjemahan yang lain sebentar, tak cek paralelnya tidak salah ya. Yesus itu menengadah ke langit dan mengucap berkat, gitu ya. Jadi diangkat ke langit gitu. Beberapa kali Om Petrus tuh pernah bahas ini tentang istilahnya apa? Anak blepo atau apa gitu. Jadi menghadap surga, melihat ke surga. Nanti akan sedikit akan disinggung ya. Beberapa kali kalau ngikutin khotbahnya Om Petrus di ibadah umum itu beberapa kali disinggung tentang anak blepo itu. Nah, itu sangat memberkati. Nah, dan akhirnya kalian tahu ceritanya yang 5 roti dan 2 ikan itu ternyata cukup untuk memberi
ada sisanya. Nah, itu kan ceritanya. Semua udah paham ya, udah tahu ceritanya ya. Sekarang apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah 5 roti 2 ikan ini? Yang pertama, selalu dan ketika firman ini dibahas itu selalu sosok anak kecil itu selalu tidak pernah ketinggalan dibahas. Yang hari ini kita mau belajar sama-sama adalah gini. Tidak perlu nunggu besar untuk kamu berdampak. Tidak perlu nunggu punya banyak baru kamu bisa melayani Tuhan. Amin. Amin. Amin dah. Amin. Dan perlu nunggu hebat untuk kamu bisa melayani Tuhan. Ya dah. Kurang hebat apa Filipus? Kurang hebat apa Andreas? Tapi dia punya 30 juta. Tapi dia tidak berani keluarkan. Tapi si anak kecil ini hanya punya sedikit, tapi dia berani berikan ke Tuhan. Dia nggak nunggu dia akan jadi diurapi dulu, tak angkat kamu jadi murid Yesus baru kamu berdampak. No, dia masih kecil. Dia mungkin datang ke situ juga karena ikut mamahnya, ya kan? Daripada aku sendirian di rumah, teman-temannya ikut main gitu ya. Ya gitulah. Tidak perlu nunggu kamu hebat dulu atau kamu punya banyak dulu atau kamu besar dulu baru kamu melayani Tuhan. Gak perlu. Seberapapun yang kamu punya hari ini, seberapapun yang kamu bisa hari ini, kamu bisa berikan ke Tuhan dan itu akan jadi sesuatu yang berdampak. Kalau kamu mau, ya enggak? Banyak anak-anak Tuhan disuruh jadi singer ya. Nanti aja aku masih muda. Jadi WL ya. Jangan saya belum berpengalaman gitu kan ya. Kamu main drum ya. Kasihan loh si yang main drum Redo, Kak Novel, Kak Musa itu di rolling diputer. Jangan saya belum bisa gitu kan ya. Saya cuma bisa apa gitu ya. Sebenarnya nggak perlu nunggu kamu hebat dulu kok. Asal kamu ya minimal kamu bisa gedebuk sedikit ya. Kalau kamu ya pasti nggak mungkin karena jelek banget temponya. Sadar diri itu perlu. Tapi bukan berarti ketika kamu katakanlah gini kan, jadi WL gitu ya. Aku tuh belum bisa nyanyi ada vibranya kak gitu kan. Gak harus gitu loh. Maksudnya asalkan kamu nyanyi, ya it's okay, berikan itu ke Tuhan gitu loh. Ya, Kak Novi itu pertama kali melayani Tuhan jadi WL itu SMP. Kak Novi itu bersyukur banget Kak Novi tumbuh di gereja yang memaksa anak-anaknya untuk melayani Tuhan gitu ya. Waktu itu kalau jadi di gereja yang Kak Novi itu dulu ada program yang namanya sekolah minggu berbakti. Jadi yang suruh melayani di ibadah umum itu anak-anak sekolah minggu. Nah waktu itu Kak Novi yang suruh jadi WL, nggak sendirian sih, bertiga. Jadi ada beberapa lagu gantian gitu loh. Tapi dari situlah mulai diasah gitu kan ya. Gitu mulai diasah sampai akhirnya seperti ini gitu. Gitu. Kak Novi mulai pertama kali nyampein firman, belajar nyampein firman itu SMA. Dan sekali lagi itu peranan gereja sih, peranan gereja kenapa? Jadi waktu itu kebetulan gerejanya Kak Novi itu digembalakan oleh rektor dari STBI. Tahu STBI? Sekolah Teologi Baptis yang di Simongan itu loh, Bapak Pendeta Sutarman namanya. Dia itu membuat pelatihan menyampaikan firman. Tapi anehnya yang disuruh ikut tuh anak-anak remaja, anak-anak pemuda, anak-anak youth gitu. Dia jadi cara nyampein firman. Terus besok ada ibadah doa kan, kalau di gereja yang ada kan ibadah doa, digilir satu-satu suruh praktek. Apakah waktu itu suruh khotbah di depan jemaat yang senior gitu. Salah nyebut ayat ya pasti gitu ya, anak kecil lah. Tapi justru karena mau berlatih itu mulai terasa gitu kan ya. Salah pernah Kak? Ya pernah, namanya juga belajar itu mah proses. Tapi Kak Novi belajar satu hal gini, jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti, jangan nunggu hebat. Asalkan hatimu mau kayak si anak kecil tadi, Tuhan tuh bisa kerja lewat hidupmu. Amin. Gak usah nunggu sampai suaramu ada vibranya. Fakta membuktikan dari Kak Novi pelayanan dari WL dari SMP sampai sekarang juga ada vibranya.
dan Tuhan bisa kerjakan. Beberapa temannya Kak Novi di gerejanya Kak Novi yang di sebelum nikah dengan Kak Noven itu pernah ada satu masa di mana yang main musik tuh nggak ada. Hanya satu itu namanya Mas Yon. Jadi sekarang dia di Jakarta, Mas Yon. Sama ada satu lagi bapak-bapak itu tapi cuma bisa gitar. Jadi ibadahnya itu cuma keyboard sama gitar. Tiap minggu tuh begitu. Nggak ada yang bisa main gitu kan. Dan waktu itu Mas Yon itu kebetulan disekolahkan di STBI juga, ambil jurusan musik gerejawi, didorong oleh gereja untuk sekolah musik gitu kan, karena saking nggak ada yang bisa main musik gitu kan. Dia di sekolah di STBI itu, lalu dia bikin program pelatihan untuk anak-anak muda gitu main musik. Tapi kalian tahu yang ikut main, yang ikut les itu siapa? Uniknya di gereja yang kami di sana tuh yang paling semangat di antara sekolah minggu, PKMB itu youth. Bapak-bapak ibu tuh paling semangat tuh sekolah minggu. Jadi yang kepada tuh anak sekolah minggu. Buat mereka tuh, mereka nggak ngerti konsep pelayanan. Buat mereka keren gitu ya, wah keren, wah gitar di depan kayak mereka sakar gitu ya. Motivasi awalnya begitu. Tapi mereka semangat banget latihan gitu ya. Dibanding sama yang waktu itu udah remaja, udah pemuda tuh anak-anak sekolah minggu tuh lebih semangat. Nah, bermodal semangat itulah lebih gampang untuk diajari. Dan hari ini gereja itu tidak kekurangan pemain musik sama sekali. Yang dulu anak-anak kecil yang cuma gejreng gitu, modal gitu tidak bisa, itu mereka bisa. Bahkan mereka bisa memuridkan adik-adik yang lain. Kalian udah bisa kok, yuk jangan mau kalah. Kalau tidak salah itu gereja sedang mau buka pelatihan buat pemain musik ya Kak Noven ya. Nah, karena jujur nih kalian harus ngerti kondisi gerejamu gitu ya. Karena one day kalianlah yang meneruskan gereja ini, benar? Ketika nanti mungkin yang tua-tua sudah berpulang gitu, dipanggil Tuhan, kalianlah yang akan meneruskan gereja ini. Tidak selamanya Om Andre, Kak Novi, Kak Noven, Kak Musa yang akan memimpin gitu. No, gak akan selamanya itu. Umur tuh sampai berapa sih? One day itu kalian yang mimpin. Yuk, kalian harus belajar peka sama kondisi gereja. Buat kalian tahu aja ya, gak banyak yang bisa main drum, gak banyak yang bisa main keyboard. Esther sudah mulai dipaksa dia kantor, tapi gak apa-apa. Kadang kita tuh perlu dipaksa untuk ngerti bahwa oh sebenarnya itu aku punya potensi loh. Yuk, buat kalian yang rindu untuk melayani Tuhan, bisa call-in Kak Noven gitu ya. Gereja siap kok membekali, asalkan kalian mau dulu gitu ya. Bahkan kalau di gereja yang Kak Novi dulu tuh sempat ada pelatihan untuk jadi WL juga. Nanti mungkin bisa diusulkan gitu ya, buat yang pengen jadi WL. Jangan nunggu kalian hebat dulu, jangan nunggu kalian besar dulu, punya banyak dulu. At least kalian tuh mau dulu gitu loh. Yuk kita mau pakai seberapapun yang kalian punya untuk jadi berkat buat gereja, buat dimanapun kalian berada, gitu ya. Amin. Nah, yang kedua tuh kami juga belajar begini loh. Itu aplikasi yang pertama yang kami belajar. Yang kedua, kadang ada situasi di mana kita nggak ada masalah gitu ya. Kita nggak punya cukup kekuatan, kita nggak punya cukup modal, atau kita nggak punya cukup daya supaya mukjizat Tuhan itu terjadi. Maksudnya gimana Kak? Nanti kami sharing. Bagian ini kan kami cuma mau share. Tapi belajar dari si anak kecil ini lagi gitu ya. Jangan seperti Andreas yang mengecilkan potensi sekecil apapun. Oke? Tapi seberapapun yang kita punya, yuk kita belajar mengucap syukur dan menyerahkan pada Tuhan, melihat ke Tuhan. Maksudnya oke Kak, kami sharing aja. Kayaknya bingung juga sih jelasnya gitu. Ada satu waktu di dalam hidup Kak Rofi. Jadi begini, waktu itu Kak Rofi kuliah semester 1 jurusan bahasa Inggris. Sejujurnya Kak Rofi itu nggak pintar Inggris, nggak pintar. Baru dapat Inggris itu SMP, SMA ya dapat Inggris ya begitulah kalau kalian tahu
Novi itu sebenarnya masuk UNES itu karena lebih ke kasihan orang tua sih. Kayaknya kalau kuliah dulu, sebenarnya dulu Kak Novi sempat dapat tawaran untuk PMDK. Kalau zaman dulu ada istilah PMDK, kalau sekarang ini nggak ada ya. PMDK untuk masuk ke Undip. Tapi ketika Kak Novi coba cari tahu tentang Undip, udah ngeper dulu. Ya kok pergaulannya kok berat di sana, lingkungannya kok berat. Padahal kondisinya bapaknya Kak Novi itu cuma tukang kebun, poster gereja gitu. Kayak gak tega aja. Walaupun sebenarnya bapaknya Kak Novi itu tipikal yang apapun demi pendidikan itu gitu. Tapi Kak Novi yang nyampe. Nah, ke UNES lah. Nah, Kak Novi itu bingung kalau di UNES itu ngapain gitu. Kalau rata-rata kan pendidikan. Tiba-tiba suatu hari Kak Novi itu tersentil dengan sebuah quote yang berbunyi, lebih baik jadi semut tapi kepala daripada jadi gajah tapi ekor. Artinya, gak usah dijelasin artinya. Tapi intinya dari gara-gara quote itu Kak Novi mikir, itu oke lah aku gak kuliah di kampus yang bonafit gitu ya, yang besar, asalkan harus di jurusan yang terbaik. Nah waktu itu Kak Novi searching, ternyata yang paling bagus di UNES itu adalah jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang Anda. Dah. Itu tahun itu gak tahun yang sekarang gitu kan akreditasi berubah terus. Akhirnya Kak Novi masuk Inggris dengan modal Inggris yang apapun. Begitu masuk Inggris tuh shock karena dosennya ngomongnya pakai bahasa Inggris lah. Gak tahu ini apa. Gak sekali dua kali Kak Novi itu ditertawakan karena pronunciation-nya tuh jelek gitu kan ya. Pernah ngomong say itu ngomongnya say. Ya ampun, langsung diketawain itu, malu banget. Nah, langsung ke ceritanya, itu background-nya. Jadi di semester 1 itu masih adaptasi. Handoutnya itu juga full in English. Gak ada bahasa Indonesianya padahal. Jadi full, jadi buku setebel ini tuh isinya Inggris semua, isinya teori, gak ada gambarnya, ya ampun, apaan gitu kan. Nah, ada satu hari di mana ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu kan biasanya Januari, Desember gitu ya, Januari kayak gitu. Delalah waktu itu banget. Karena itu kan sejak remaja aktif di pelayanan pemuda. Tidak hanya di gereja, tapi juga di kecamatan. Jadi kalau di Mijen itu ada yang namanya FKPKM, Forum Komunikasi Pemuda Kristen se-Kecamatan Mijen. Dan Kak Novi aktif di situ dan bahkan jadi pengurusnya. Waktu itu jadi sekretaris. Kok sekretaris? Oh sebelum itu jadi bendahara dulu nih, waktu kejadian ini tuh waktu jadi bendahara. Nah ceritanya waktu itu mau ada acara Natal Pemuda Semijen. Dan waktu itu Kak Novi ditugasi menjadi leader buat choir gitu. Tahu ya choir, terus ada leadernya yang mimpin nari-nari gitu kan. Mungkin karena Kak Novi orangnya aktif gitu kayak anaknya gitu. Nah tapi posisinya besok itu ujian. Galau lah. Tapi Kak Novi itu selalu punya prinsip. Pernah kan Kak Novi sharing di sini prinsip kuliahnya Kak Novi itu adalah gila dari ilmu layani Allah. Pelayanan nggak boleh membuat sekolah atau studi keteteran, tapi juga studi nggak boleh dijadikan alasan untuk tidak pelayanan. Buat Kak Novi dua-duanya harus dijaga seimbang. Akhirnya ya memang harus bayar harga, gitu kan ya? Harus bayar harga. Kamu lebih capek, lebih effort lah istilahnya, tapi ya itu komitmennya Kak Novi. Kak Novi pelayanan, gitu kan, latihan buat persiapan Natal gitu kan. Nah, pikirnya udah bilang nih sama ketuanya, waktu itu Kak Novi dijemput sama namanya Kak Bangkit, ketua FKPK gitu. Nanti aku anterin dia jam 9, pokoknya aku udah pulang sampai kos jam 10, mantap karena aku mau belajar. Oke, udah diantar nih gitu kan, udah diantar sampai kos. Kalian tahu apa yang terjadi? Mati lampu dong. Mati lampu dan itu belum belajar. Besok adalah ujian ilmu budaya, cultural study. Itu bukunya tebel, tulisannya fotokopian. Kalian tahu mana kalau handoutnya yang asli, buku asli itu mahal, jadi pakainya fotokopian. Kalian tahu fotokopian seperti apa? Ya itulah, gak bisa cetak gitu kan. Dan
Dan kalau mau ulangan, tipenya Kak Novi belajar itu model wayangan. Gak pernah belajar, tapi gini, jadi pokoknya Kak Novi itu akan mantep mengerjakan kalau Kak Novi bisa baca bukunya dari awal sampai akhir. Pokoknya kalau udah sampai awal sampai akhir, wes mantep besok gitu kan, kayak gitu. Tapi kondisinya kayak gitu, udah kepotong waktunya untuk latihan di gereja sampai rumah mati lampu dan capek kan, hujan-hujan lagi ngantuk gitu kan. Kak Novi nangis, jujur waktu itu nangis banget karena takut banget gak bisa, apalagi itu semester 1 baru pertama kali mau ujian gitu. Jadi gak ada bayangan itu ujian kuliah itu bakalan kayak gimana, tuh gak ada bayangan semester 1. Nah ketika sedang menangis itu untuk Roh Kudus baik. Kalian tahu Kak Novi itu ingat firman ini, 5 roti dan 2 ikan. Hah? Apa hubungannya? Pasti kalian mikir apa hubungannya? Tapi itulah ajaibnya Tuhan. Inilah yang dinamakan rema. Ya, sebelum Kak Novi jelaskan apa yang terjadi selanjutnya, tak jelasin dulu. Firman itu ada 2, logos sama rema. Yang kamu baca di Alkitab itu logos, ya, yang tertulis, firman yang tertulis. Rema itu adalah firman yang akan bicara secara pribadi ke kamu sesuai dengan mungkin kondisimu, bagaimana Roh Kudus mau ngomong sama kamu gitu ya, aplikasinya diri kamu, personal banget, itu rema. Tapi asal kalian tahu, kalian nggak akan pernah dapat rema kalau kalian nggak pernah makan logosnya, ya. Jadi kalau kalian nggak pernah baca Alkitab, jangan harap dapat rema, karena rema itu datangnya setelah ada logos dulu. Nah, balik lagi ke cerita itu. Tiba-tiba Kak Novi ingat tentang 5 roti 2 ikan. Dan gara-gara cerita 5 roti 2 ikan itu, muncullah iman dalam diri Kak Novi. Iman yang semacam apa? Kak Novi bilang gini. Waktu itu ya, ini perkataan iman ya. 5 roti dan 2 ikan saja itu cukup untuk ngasih makan 5.000 orang, bahkan sisa. Lebih dan sisa. Aku hanya punya mungkin 2 jam untuk belajar, tapi itu lebih dari cukup. Tiba-tiba muncul kata-kata begitu loh. Itu namanya rema. Dari cerita 5 roti 2 ikan bukan makanan ya, kondisinya lagi ujian gitu ya. Tapi perkataan iman itu muncul. Aku cuma punya mungkin 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12, habis itu gak kuat gitu kan. Tapi itu cukup. Padahal kondisinya adalah bukunya tebel, bahasa Inggris semua, fotokopian pula. Dan kalian tahu, aku berdoa dan aku belajar dengan cahaya yang remang-remang di kamar kos. Di kamar kos itu baca, pokoknya dibaca aja. Udah nggak udah pokoknya nggak baca. Tipenya Kak Novi yang penting harus baca sampai selesai. Sampai di titik tertentu pada faktanya jam 12 itu belum kelar, baru sampai separuhnya. Bisa kalian bayangkan seberapa tebal buku itu? Akhirnya ini agak negatif. Dalam nama Yesus, Kak Novi cuma model scanning, loh nggak scanning, dibuka halamannya, liatin judulnya, buka, itu dong, selesai, tidur, nggak kuat, ngantuk banget, capek kan habis seharian kuliah, terus latihan, terus malamnya kayak gitu. Dan kalian tahu sampai pagi itu nggak nyala lampunya, sedih banget. Ternyata pemadaman. Dan habis itu berangkat kuliah kan, ngerjain ujian untuk pertama kalinya mengalami yang namanya ujian di kampus. Ternyata soalnya tuh cuma 5 tapi esai. 5 dan esai, sebutkan, jelaskan, dan beri contoh. Nah itu kan banyak kan gitu kan. Dan bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris yang ala kadarnya waktu itu ya kan, tulis selesai hasilnya. Inilah hebatnya Tuhan, ini Kak Novi ya. Dan setelah hasilnya itu keluar, you know what? Di antara teman serombel Kak Novi yang nggak tahu yang rombel lain, karena tahunya cuma rombel yang Kak Novi itu sekitar 25 anak mungkin ya. Hanya 2 yang dapat A, temannya Kak Novi dan Kak Novi dapat A. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Ini bukan Kak Novi yang hebat, belajarnya model yang scanning gitu ya. Tapi itu Kak Novi percaya itu lahir dari iman. Kak Novi cuma punya 2 jam mungkin ya. Tapi ternyata itu lebih dari cukup. Apakah Kak Novi yang hebat? Bukan. Tuhan yang hebat. Again, kuncinya adalah jangan mengecilkan
Potensi yang dimiliki hanya 5 roti dan 2 ikan, kecil menurut manusia. Tapi ketika Tuhan lihat masih bagus daripada tidak ada sama sekali, Tuhan syukuri itu, Tuhan hadapkan ke surga, artinya apa? Serahkan ke Tuhan. Ternyata itu cukup, ya deh. Ternyata itu lebih dari cukup. Terus apa kabar dengan yang 30 juta dikas tadi? Gak ada gunanya. Potensi besar. Kalau kamu gak gunakan dengan baik, itu juga gak akan ngasilin apa-apa. Benar gak? Potensi kecil, asalkan kamu serahkan itu ke Tuhan, kamu syukuri, itu akan jadi besar. Jangan berpikir, untuk sukses aku harus kuliah di kampus mahal. Boro-boro kuliah di kampus mahal, bisa kuliah aja puji Tuhan, benar gak? Tapi itu gak berarti ketika kamu gak bisa kuliah di Undip, katakanlah gak bisa kuliah di UI atau UGM, kamu gak bisa menjadi orang yang besar. No. Bahkan kalau kamu gak kuliah pun, kamu sadar aku hanya punya potensi ini, kamu kembangkan, kamu syukuri, kamu hadapkan ke Tuhan, kamu serahkan ke Tuhan, itu bisa jadi besar. Amin. Kamu mau kuliah di UGM, tapi kalau kamu gak kembangin potensimu bener-bener, ya percuma, gak akan jadi apa-apa juga. Bener gak? Kalau kita lagi suka lihat TikTok, jadi suka lihat TikTok gitu ya. Ada satu TikTok yang cukup bagus gitu tadi siang kalau dia lihat. Ketika dia kuliah di UI, dia pikir dia udah masuknya susah, dia curhat. Udah masuknya susah, keluarnya tambah susah. Begitu keluar, nyari kerja dia susah gitu. Kalah sama yang kuliah di kota kecil, kampus biasa aja gitu. Apa yang membuat berbeda? Banyak hal, variabelnya itu macam-macam. Bisa karena punya koneksi. Koneksi bukan berarti orang dalam terus loh ya. Kamu juga perlu cari yang namanya koneksi temen kayak gitu kan, untuk ngebantu. Maksudnya kita tuh perlu itu juga gitu. Bukan berarti main orang dalam itu selalu negatif, konotasinya tuh gak selalu seperti itu. Bisa juga karena dia mungkin punya potensi yang jauh lebih besar, punya skill yang lebih baik gitu ya. Dan kadang perusahaan itu gak lihat kok kamu tuh lulusan mana. Asalkan kamu punya skill, kamu bisa kerja, attitude-mu bagus, kamu bisa kerja dalam tim, ya itu kamu bisa jadi seseorang gitu loh. Paham ya? Jadi jangan menyesali keberadaanmu hari ini. Mungkin orang tua udah bisa kuliahin kamu, udah bisa nyekolahin kamu, ya itu okay, syukuri. Mungkin ketika yang lain punya, kamu pikir kondisi orang lain punya tadi 200 dinar, tapi kamu cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Di mata dunia itu kecil dan tidak ada artinya. Tapi ketika kamu syukuri itu, kamu hadapi ke Tuhan, kamu serahin ke Tuhan, itu akan jadi besar. Amin. Bukan masalah seberapa yang kamu punya atau seberapa besar imanmu. No. Ya memang Tuhan pernah ngomong, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Benar tidak? Apakah imannya yang membuat gunungnya pindah? Sebenarnya enggak. Tapi apa? Tuhannya yang besar. Ya, imanmu boleh kecil. Daya yang kamu punya, potensi yang kamu punya boleh kecil. Tapi ingat, kamu punya Tuhan yang besar. Amin. Kamu punya Tuhan yang besar. Jadi jangan biarkan dunia mengecilkanmu seperti Andreas. Oke, dunia itu lagi suka ngecilin kita gitu. Ngomong, ya ada sih 5 roti 2 ikan, tapi apa gunanya? Gitu. Dunia tuh lagi suka ngomong gitu. Ya emang sih kamu tuh bisa begini-begini, tapi terus apa gunanya? Tunggu, walaupun kamu cuma punya sedikit, kalau kamu bersyukur dan kamu serahkan ke Tuhan. Oke, aku memang punya sedikit, aku memang kecil, tapi aku punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Dan firman ini juga nolong Kak Novi. Ada satu kesaksian lagi. Hujan toh, masih pulang nanti toh. Ya gak lama, gak apa-apa ya. Masih hujan toh. Ya, ketika apakah ini berkaitan dengan kuliah juga sih? Kak Novi itu komitmen untuk lulus tepat waktu. Gara-gara gini, Kak Novi mungkin pernah bahas ya. Kak Novi itu aktif pelayanan di UKK. Beberapa senior Kak Novi itu yang aktif di UKK itu sering telatnya, lulusnya telat. Sehingga pernah satu waktu ketika ada masalah gitu ya, namanya organisasi itu pasti ada masalah gitu loh.
Salah satu temannya Kak Novi itu keluar statement begini, udah kita nggak usah pelayanan lagi, kita fokus aja kuliah. Kan kita di UNES kan buat kuliah, bukan untuk pelayanan. Pelayanan itu di gereja aja gitu. Daripada kalau sebut pelayanan terus lulusnya molor, bahkan jadi MA, mahasiswa abadi gitu ya. Ya itu dia sih, dia bilang gitu. Cuman buat Kak Novi itu nggak bisa gitu, karena Kak Novi selalu dididik dari sejak pertama kali lahir baru punya ibu rohani, diajari dimanapun kamu berada kamu melayani Tuhan itu nggak cuma di gereja, dimanapun. Karena pegangannya adalah kalau setiga ya dua apapun juga yang kamu perbuat, perbuatan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu pelayanan apapun itu. Nah, karena ada statement kayak gitu, Kak Novi juga bisa lihat kenyataan memang sih kakak-kakaknya Kak Novi yang pendahulu-pendahulunya Kak Novi itu lulusnya tuh 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang 7 tahun, nyaris DO. Kalau di UNES itu maksimal 7, nggak tahu deh sekarang, maksimal 7 tahun. Kalau udah 7 tahun nggak lulus DO. Bahkan ada yang DO loh, pelayanan tapi di DO kan malu-malu ini deh. Jangan kayak gitu guys. Makanya Kak Novi itu komik banget untuk bisa lulus tepat waktu. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Aduh, kalian tahu waktu itu mau ngerjain skripsi agak lama karena ya gitu ada satu lain hal itu tidak lama sampai akhirnya pendaftaran wisuda itu kalau lupa, tapi intinya tuh bentar lagi mau ditutup, tapi skripsi yang akan itu belum ini loh, masih revisi terus, padahal udah bab 4 itu krusial. Kalau bab 5 tuh udah merdeka gitu ya, udah wis nyantai dilakukan. Ini bab 4 tuh udah oke gitu tuh lama, padahal pendaftaran wisuda itu tinggal sebentar lagi gitu kan. Gak cukup waktunya, hitung itu kan. Padahal waktu itu frekuensi untuk bimbingan tuh lama. Sebenarnya yang kerjainnya itu cepat. Yang lama adalah ketemu dosen. Yang lebih lama adalah ngumpulin niat. Beneran deh. Jadi kalau kalian niatnya udah lama, ya yang lain-lain tambah lama gitu ya. Kak Novi itu sudah berusaha mengumpulkan niat dengan cepat. Jadi begitu selesai bimbingan, revisi, kumpulin ke dosen. Nah, dosennya nunggu lagi. Nggak mau langsung gitu tuh nggak mau. Dia nunggu lagi seminggu, 2 minggu, bahkan katanya sampai 1 bulan gitu. 1 bulan tuh nggak ada bimbingan sama sekali gitu. Ya sudah deh. Itu agak lama gara-gara di situ sih. Sampai putus asa banget karena pendaftaran sudah mau ditutup, masih di bab 4. Waktu itu Kak Novi sempat putus asa dan lagi-lagi diingatkan oleh firman ini. Dan muncullah iman yang sama. Oke, aku cuma punya sekitar berapa minggu ya? Itu lupa 2-3 minggu gitu. 2-3 minggu. Mungkin secara manusia itu nggak cukup. Tapi entah kenapa tiba-tiba itu kayak ada spirit yang menguatkan gitu, 3 minggu cukup. Walaupun cuma 3 minggu tapi itu cukup. Dan ternyata benar tidak cukup. Tidak cukup pemirsa. Dan kalian tahu gak cukupnya itu nyebelin banget. Kalian tahu Kak Novi itu deal bab 4, bab 5 deal dapat jadwal wisuda. Jadwal sidang itu hari Jumat. Ini Kak Novi ingat banget. Hari Jumat dikasih keluarlah itu jadwal sidang. Kalian tahu jadwal sidangnya hari Selasanya. Pendaftaran wisuda itu hari Jumat minggu depannya. Apakah itu cukup? Sangat tidak cukup. Dan itu udah putus asa banget sampai telepon. Waktu itu Kak Novi ingat banget telepon bapaknya Kak Novi di Jakarta waktu itu. Bapak Novi nggak bisa lulus tepat waktu. Bapaknya Kak Novi itu antara beriman atau nggak tahu deh, tapi langsung bilang nggak tahu, pokoknya harus lulus tahun ini. Nggak mau tahu, pokoknya lulus tahun ini. Tapi nggak bisa. Apa aja sidang hari Selasa, pendaftaran wisuda ditutup Jumat. Berarti kan aku harus revisi dalam waktu Rabu Kamis, ya kan? Bener kan? Bisa nggak 2 hari revisi skripsi? Siapa yang pernah skripsi di sini? Siapa yang pernah skripsi ngaku? Nggak ada ya? Gak mungkin gitu. Sampai dalam hatiku, ini kata-kata nggak
2 hari, aku Selasa aja baru ujian, Jumat pendaftaran ditutup. Padahal kalau kalian tahu proses sidang itu, udah sidang, terus revisi itu bisa makan waktu lagi gitu loh. Tapi ya sudah, waktu itu cuma diingatin lagi sama firman yang lain. Tapi sekali lagi salah satu temannya Kak Novi di UKK itu ngingetin juga firman ini. Cukup apanya, gitu kan. Terus akhirnya gue jalani aja. Oke, karena anaknya Kak Novi sudah nangis. Jadi ini dibantu. Dan akhirnya Kak Novi oke sidang. Hari Selasa sidang dengan perasaan dan gitu kan sidang. Dan kalian tahu apa yang terjadi di hari Selasa? Dosen itu kan ada dosen 3 penguji, dosen pembimbing 1, pembimbing 2 sama dosen penguji. Dosen penguji sama pembimbing 2 oke hari Selasa. Dosen penguji 1, pembimbing 1 tiba-tiba ngomong gini, hari ini saya tidak bisa Rebu ya. Apa rata bakal merokok gitu. Gak mungkin lulus. Bener, Rebu loh. Aku udah beli snack di Swiss udah kemakan akhirnya tak kasih temanku yang nemenin sidang. Udah gak bisa telepon lagi, udah pasti dimarahin gitu karena pengen kamu lulus. Terus akhirnya ya udah pasrah sama Tuhan, Rabu ujian. Dan kalian tahu apa yang terjadi di hari Rabu? Emang Tuhan itu nek udah berperkara itu aja. Tiba-tiba salah satu teman yang Kak Tahu itu telepon, Nov udah buka Sikadu belum? Sikadu itu websitenya UNES. Masih pakai itu? Masih. Udah buka Sikadu? Buka sekarang cepat. Waktu itu bawa laptop yang baru saja dibuka. Kalian tahu? Pendaftaran sudah diperpanjang di hari Rabu. Dan itu benar-benar kayak angin seger itu nggak bener Kak Nov itu sampai sujud syukur di depan FBS di depan gedung bahasa Inggris itu kan gitu. Dan itu terjadi. Dan kalian tahu itu Tuhan berperkara di situ. Kalian tahu kenapa kok diperpanjang padahal sebenarnya gak boleh diperpanjang. Di tahunnya Kak Novi itu wisuda itu sampai 2 hari itu gara-gara diperpanjang. Penyebabnya kalian tahu kenapa? Karena Tuhan. Satu memang karena Tuhan. Tapi Tuhan itu hebat dalam mereka-rekakan segala sesuatu gitu. Ketika Kak Novi bilang kan, di UNES itu banyak mahasiswa abadinya gitu kan. Saya gak lulus ya. Akhirnya kuota untuk anak baru kan jadi sedikit, bener gak? Ya bayangkan kalau UNES hanya bisa menampung 10.000 mahasiswa 9.000 nggak lulus, berarti kan hanya bisa menerima 1.000, benar nggak? Akhirnya rektor membuat kebijakan diperpanjang aja itu pendaftaran biar banyak yang lulus, menu-menuin sekolah gitu, bener kan? Di tahunnya Kak Novi loh itu terjadi gara-gara diperpanjang seminggu itu. Kak Novi gitu, akhirnya lulus tahun itu juga. Ya itu yang terjadi. Ternyata bukan karena Kak Novi hebat, bukan. Mentok sampai Kak Novi itu putus asa, bener putus asa. Tapi ketika Kak Novi mengimani firman Tuhan, walaupun cuma punya sedikit waktu, ketika Tuhan sudah berperkara itu lebih dari cukup. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa nutup. Amin. Kalau Tuhan sudah tutup pintu, tidak ada yang bisa buka. Bahkan kalau rektor berkata, oke pendaftaran ditutup Jumat, terus Tuhan bilang, anakku belum lulus, buka lagi gitu. Dibuka lagi loh, dan itu terjadi. Dan di tahun itu benar-benar tahun yang berbeda, yaitu apa? Biasanya UNES itu ya, wisudanya itu sehari full di gedung rektor, di gedung aula yang besar itu, sehari kok. Hari itu, tahun itu, di tahun angkatan Kak Novi lulus itu, wisudanya 2 hari dibagi 2. Jadi karena aulanya nggak cukup, jadi hari Selasa itu FBS, fakultas teknik sama apa, di hari keduanya baru fakultas yang lain sudah. Jadi penuh banget agendanya waktu itu. Sampai yang biasanya FBS itu bisa wisuda di gedung B6, aulanya gedung FBS, harus sewa hotel untuk bisa ngadain wisuda. Saking banyaknya, ternyata memang harus diperpanjang. Dan Kak Novi gitu. Itulah ajaibnya Tuhan. Jadi hari ini yang mau Kak Novi bagikan adalah, yuk pandang ke Tuhan. Seberapapun yang kamu punya hari ini, Kak Novi nggak tahu masalah apa yang kamu hadapi. Mungkin masalah keuangan, duit di kantong hanya tinggal sedikit. Angkat ke Tuhan, bersyukur masih mending ada duit. Ya daripada tidak ada sama sekali ya toh. Syukuri, serahkan ke Tuhan.
Kalau kamu punya hati seperti anak kecil itu, Tuhan bisa jadikan itu besar. Amin. Mungkin kamu gak punya banyak waktu hari ini, dikejar deadline dari bos. Asalkan kamu serahkan ke Tuhan, waktunya mepet, masih bagus ada waktu daripada gak ada sama sekali, bener gak? Waktu yang mepet kan juga waktu, bener gak? Itu berharga. Daripada waktunya habis buat ngeluh, mending hadapin ke Tuhan, kerjakan sebisamu, sisanya kasih biarkan Tuhan. Serahkan